Kisah cinta keturunan Sunan Kalijaga, pesona Dewi Roroyono. Dewi Roroyono adalah putri dari Nyai Ageng Ngerang dan Ki Ageng Ngerang. Nyai Ageng Ngerang merupakan ulama perempuan yang menyebarkan ajaran Islam di daerah Juwana, sekitar lereng pegunungan Kendeng Pati Selatan. Dewi Roroyono menikah dengan Sunan Muria, putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Sunan Muria dikenal sebagai salah satu wali yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Gunung Muria, Jawa Tengah. Dari pernikahannya dengan Dewi Roroyono, Sunan Muria dikaruniai 3 anak, yaitu Sunan Nyamplungan, Raden Ayunasiki, dan Pangeran Santri. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga, salah satu wali yang paling berpengaruh dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa. Sunan Muria lahir dengan nama Raden Prawoto di daerah dekat lereng Gunung Muria, utara kota Kudus. Beliau banyak belajar ilmu agama kepada ayahnya dan juga kepada Sunan Ngerang, seorang ulama yang disegani karena ketinggian ilmunya. Dewi Roroyono adalah putri dari Sunan Ngerang. Beliau adalah seorang wanita yang cantik rupawan dan berbudi luhur. Dewi Roroyono menjadi istri Sunan Muria setelah beliau berhasil menyelamatkannya dari penculikan oleh Pathakwara. Merupakan seorang murid Sunan Ngerang yang jatuh cinta kepada Dewi Roroyono dan bertindak kurang ajar. Sunan Muria menolong gurunya dengan menghadapi Pathakwara dengan kesaktian dan keikhlasannya. Sunan Ngerang kemudian menjodohkan putrinya dengan Sunan Muria sebagai tanda terima kasih. Sunan Muria dan Dewi Roroyono hidup bahagia sebagai pasangan yang ideal. Mereka tinggal di Padepokan Gunung Muria dan berdakwah mengajarkan Islam kepada masyarakat sekitar. Sunan Muria tidak hanya pandai ilmu agama, tetapi juga pandai bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Beliau banyak mengajari warga cara bertani, berdagang, dan melaut dengan baik dan halal. Sunan Muria juga dikenal sebagai orang yang ramah dan gampang bergaul dengan masyarakat. Beliau sering menggunakan seni dan budaya lokal sebagai media dakwah, seperti wayang, gamelan, dan tembang. Dewi Roroyono menjadi inspirasi bagi Sunan Muria dalam berdakwah. Beliau adalah wanita yang taat beribadah, sabar menghadapi cobaan, dan dermawan kepada fakir miskin. Dewi Roroyono juga membantu suaminya dalam mengurus padepokan dan mendidik anak-anak mereka. Mereka dikaruniai 5 orang anak, yaitu Raden Umar Said, Raden Muhammad Said, Raden Abdul Qadir Jailani, Nyai Ageng Bagelen, dan Nyai Ageng Kajoran. Sunan Muria dan Dewi Roroyono adalah contoh pasangan yang sempurna yang membangun peradaban Islam di Tanah Jawa. Mereka tidak hanya mengajarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, tetapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan, seni budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi generasi selanjutnya. Demikianlah kisah Sunan Muria dan Dewi Roroyono yang menjadi pasangan sempurna yang membangun peradaban Islam di Tanah Jawa. Kisah mereka mengajarkan kita tentang nilai-nilai keimanan, keikhlasan, kesabaran, kejujuran, kerjasama, dan kepedulian. Kisah mereka juga menginspirasi kita untuk terus belajar dan berinovasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, seni budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan teladan dari kisah mereka dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. 8 Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada 1546 serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang, tatal, pecahan kayu, yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Baca juga, di Istanbul, Wakil Ketua MUI cerita kontribusi Turki Utsmani perkenalkan Masjid Al-Aqsa ke Jawa terkait asal-usulnya, ada beberapa pendapat yang berkembang. Pendapat pertama, menyatakan Sunan Kalijaga orang Jawa asli keturunan Adipati Wengker Ponorogo, yang juga ayah dari Arya Wiraraja. Pendapat ini didasarkan pada catatan historis Babat Tuban dan data keluarga besar keturunan Sunan Kalijaga. Di dalam babat tersebut diceritakan, Arya Teja alias Abdul Rahman berhasil mengislamkan Adipati Tuban, Arya Dikara, dan mengawini putrinya. Dari perkawinan tersebut Arya Teja kemudian memiliki putra bernama Arya Wilatikta.
Catatan Babat Tuban ini diperkuat juga dengan catatan masyhur penulis dan bendahara Portugis Tome Pires tahun 1468 sampai tahun 1540. Artikel ini sudah tayang di viva.co.id pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 sampai pukul 11:05 WIB. Judul artikel, 7 Kesaktian Sunan Kalijaga, nomor 3 gak masuk akal sulit dipercaya. Link artikel, https://www.viva.co.id. Jaga menderita sakit kepala. Ia ditemani dua punakawan setianya, Ki Memek dan Ki Cengal. Sakit Kanjeng Sunan ternyata semakin parah hingga akhirnya wafat pada tanggal 10 Muharram. Ki Memek dan Ki Cengal lantas melaporkan kabar ini kepada Sultan Cirebon yakni Panembahan Ratu, cicit dari Sunan Gunung Jati. Panembahan Ratu kemudian menyempurnakan jenazah Kanjeng Sunan Kalijaga. Ada yang meriwayatkan sang Sultan hanya menemukan kain Kanjeng Sunan saja. Ada pula yang menceritakan Panembahan Ratu memakamkannya di Kadilangu. Terlepas dari hal itu, hingga saat ini makam Sunan Kalijaga di Kadilangu selalu ramai didatangi para peziarah. Mereka datang untuk mendoakan sosok wali besar di tanah Jawa yang sangat toleran dan penuh kasih. Pewaris ilmu laduni cenderung tidak merasa mempunyai kemampuan ataupun kelebihan tersebut. 7. Menjaga dari dosa. Pewaris ilmu laduni selalu menjaga diri dari perbuatan dosa dan orang yang bersih hatinya. Kebersihan hatinya dapat dilihat dari pola hidupnya yang selalu dekat dengan Tuhan. Pribadinya tenang menjalani kehidupan dan juga punya cara tersendiri saat menghadapi masalah. Tidak emosi atau egois namun solutif dan penuh kasih sayang. 8. Tidak materialistis, memiliki aura wajah yang bersih dan teduh. Dengan kedekatan diri kepada Tuhan dan segala keikhlasan hati yang dimilikinya, otomatis akan berpengaruh pada orang terutama pada wajahnya, yang alam semesta dan memprediksi hasilnya. Kekuatan untuk mengikuti hati nuraninya cenderung lebih kuat daripada mengikuti akal pikirnya.